Sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Berikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini. Nanti kamu akan hadapi begini. Begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, ya pada akhirnya kan selesai. Sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan, kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya, sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembukaan satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya.
Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ya ketika Allah berfirman dengan kita di sini, ya, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi nol, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa seharinya serasa 50.000 tahun, sehari bisa 1000 tahun. Artinya kalau Allah katakan misalnya 7 hari, berarti masih 7.000 tahun ya. Ya, 2 hari berarti masih 2.000 tahun dalam konteks terkecilnya, dalam pandangan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Secara singkat, Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? 1. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga, ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Ya, kalau Anda bertanya tentang waktu pada sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di darat, masih Anda tanya kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelapnya? Itu kurang kerjaan. Jelas ya? Kenapa? Karena sudah kita mengerti, itu ma'lumun bid darurah, sudah dipahami, sudah dimengerti. Naluri kita sudah bisa membaca, akal kita sudah mengetahuinya, ditanamkan dalam diri kita. Karena itu, sesuatu yang sudah Allah atur, jangan ikut-ikut mengatur lagi. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi tanya, bagaimana persiapan kamu kalau terjadi besok? Jangan tanya waktunya. Karena Allah rahasiakan semua itu supaya memberikan getaran pada jiwa kita dan katalis pada diri kita untuk meresponnya dengan semangat beramal dan menyiapkannya. Itu poinnya. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini semua, bahwa kita hadir saat ini, aktivitas kita ada di penghujung zaman, artinya memang kita sudah berada di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan zaman berakhir. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW di setiap perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman itu. Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita mesti menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Karena setiap era perubahan tadi itu ada tantangannya tersendiri, tahadiyatnya sesuai dengan karakteristik umatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di zaman beliau berupa tantangan-tantangan sampai perubahan-perubahan setelah masa-masa beliau kemudian wafat, bagaimana prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para sahabat, ini yang coba kita uraikan. Dan di antara uraian itu ada yang teman-teman sebut dengan petaka-petaka, ada yang kita istilahkan dengan musibah-musibah. Seperti apa musibah yang digambarkan itu di setiap waktu-waktu yang berganti sepeninggal Nabi SAW, itu yang coba kita turunkan. Lalu kita akan mengaji bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sayangnya kepada kita, supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Itulah rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara sifat Rasulullah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saking cintanya kepada seluruh pengikut beliau, umat beliau, maka beliau memohon kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini, nanti kamu akan hadapi begini, begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, sayang. Ya, pada akhirnya kan selesai. Karena itu patut kita menata diri dengan baik supaya maksimal kita bisa hadapi. Nah, mari kita turunkan. Kalau sudah paham ini, mohon maaf ya, saya izin hapus dulu. Bismillah. Saya berikan kesimpulan dulu sejenak. Jadi jangan lantas nanti diartikan akhir zaman, kiamat gitu kan, padahal kita juga sedang di akhir zaman sekarang. Kan Rasulullah diutus Rasul akhir zaman. Sekarang kita ustadznya ustadz akhir zaman gitu kan. Dan ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lihat lurah akhir zaman, termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujiannya, itu yang kita lihat. Ya. Di kesimpulan pertama, 1, tentang akhir zaman sudah kita bahas. Ya, adalah satu era terakhir, ya, era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas, ya kan, di bumi.
Ini era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas di bumi. Jelas ya? Nah, ditandai dengan diutusnya Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena siap Rasul itu membawa petunjuk, juga diberikan petunjuk berupa hudan terakhir. Itu berupa Al-Quran. Karena Al-Quran pun ketika diturunkan Allah menyebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, sekarang dari sejak diutusnya Rasulullah sudah masuk akhir zaman, bagaimana perjalanan? Nah, kalau kita turunkan dari sini di masa Rasulullah SAW, sampai dengan kita sekarang, ya, sampai kita sekarang di masa kini, kurang lebih ada sekitar 15 abad. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita-berita nubuat itu tentang berita besar yang terjadi dibawa oleh utusan. Ya, orang menyampaikan nubuat disebut dengan nabi, pembawa berita besar. Beritanya disebut dengan naba karena itu ada surah An-Naba. Ya, amma yatasadun 'anil naba'il 'azim, ya. Nah, ini nanti ada nubuat beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya, terlacak sampai dengan ke kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sampai mendekat kepada waktunya berakhir, as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Ya. Ini karena akhir di sini akhirnya selesai gitu, nggak bisa ditulis lagi, dan karena kita di sini ya dekat ya, tapi kan nggak tahu masanya kapan, jadi kurang lebih ginilah ya, supaya agak ngeles sedikit bahwa papan tulisnya udah nggak cukup. Jadi gini ya teman-teman sekalian, ya, turunkan ke sini. Nah, baik, sekarang saya beri contoh begini misalnya, ya, ini hadis yang populer saja, saya langsung ambil dari hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor hadis yang ke-8. Nanti ada bab tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, dikenal juga dengan hadis Jibril dan banyak dikutip oleh para ulama, termasuk juga Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dari 42 hadis beliau mengutip ini, teman-teman sekalian, di hadis yang kedua setelah innamal a'malu binniyat, masuk hadis ini. Ya, Nabi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi shadidus sawadis sa'ri la yura 'alaihi atharus safari. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dijawab oleh Nabi akhbirni 'anil iman, dijawab oleh Nabi akhbirni 'anil ihsan, dijawab oleh Nabi, terakhir kemudian mata sa'ah. Ya, bertanya tentang tanda-tanda as-sa'ah. Kapan ini ya terjadi tepatnya kiamat? Nah, saudara-saudara seiman semua, kita sebagai umat muslim hari ini harus lebih waspada dan mawas diri. Dunia sedang berada di ambang kekacauan besar. Perang antara Iran dan Israel bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan bisa menjadi bagian dari rangkaian tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita semua bahwa akhir zaman bukan hanya tentang munculnya peperangan atau kehancuran global, tapi tentang hilangnya nilai iman dan moral di tengah umat manusia. Ketika banyak orang meninggalkan sholat, mengabaikan Al-Quran, dan lebih sibuk mengejar dunia, itulah saat kita semakin dekat dengan hari yang dijanjikan. Perang Iran versus Israel harus kita sikapi bukan hanya dengan rasa ingin tahu atau ketakutan, tapi sebagai peringatan serius untuk memperbaiki diri. Ini saatnya kita kembali kepada Allah, memperkuat iman, memperbanyak doa, dan jangan sekali-kali meninggalkan ibadah sholat. Karena sholat adalah benteng terakhir kita di tengah fitnah akhir zaman. Sebagai umat muslim, kita harus sadar bahwa akhir zaman bukan tentang ramalan, tapi tentang kesiapan. Apakah kita siap jika besok ajal menjemput? Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk akhirat? Dunia ini fana, sedangkan kehidupan akhirat adalah abadi. Mari kita perbanyak istighfar, zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga akhlak. Jangan terpengaruh oleh fitnah media, kebencian, atau propaganda yang memecah belah umat. Perkuat ukhuwah Islamiyah, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.